Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Widi Lestari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata saya pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelum saya memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Widi Lestari SPD, saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7, selanjutnya Bapak Maryuli Darmawan SPD M.Engineering selaku pengajar praktik saya, dan juga Ibu Suharni MPD selaku fasilitator. Yang melatar belakangi saya dalam melaksanakan aksi nyata saya pada 1.4 yaitu seringkali murid memiliki masalah dalam hal pembelajaran, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Sebagai guru, kita memiliki peran yang besar dalam membantu menjembatani masalah yang ada pada murid, sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan menyenangkan tanpa adanya tekanan. Perlu disadari bersama bahwa keberhasilan tersebut ditentukan oleh seluruh pihak, oleh karenanya dibutuhkan budaya positif di sekolah sebagai jalanan. Adapun tujuan mewujudkan budaya positif, yang pertama, menumbuhkan motivasi yang berasal dari diri atau internal. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, menerapkan posisi kontrol manajerial atau manajer. Yang keempat, melaksanakan segitiga restitusi dalam mengatasi masalah. Dan yang kelima, melaksanakan keyakinan kelas. Adapun indikasi keberhasilan saya dalam melaksanakan aksi nyata saya 1.4 yaitu yang pertama, terbentuknya motivasi yang berasal dari diri atau internal. Yang kedua, terbentuknya nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, terlaksananya posisi kontrol manajerial atau manajer. Yang keempat, terlaksananya segitiga restitusi dalam mengatasi masalah. Dan yang kelima, terlaksananya keyakinan kelas. Berikut ini video saya dalam membagikan pemahaman dan pengalaman budaya positif saya kepada rekan-rekan sejawat. Mari menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak dan Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita berjumpa pada kesempatan kali ini, di mana saya akan memaparkan tentang atau mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah. Nah, monggo Bapak silakan dipersilahkan. Oke. Dalam materi budaya positif di sekolah ini ada beberapa materi di bawahnya atau akarnya ada 7 materi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu di sini ada yang dari platform belajar mengajar nggih? Nah, itu juga mungkin ada ya, salah satunya materi ini. Nggih. Jadi mari kita bahas bersama materi yang mungkin akan saya sosialisasikan, dan kita akan lihat apa sih keunggulan atau potensi apa yang dimiliki di sekolah kita di SMP Negeri 12 Yogyakarta ini. Oke, selanjutnya kita pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, untuk menjelaskan materi ini, oke, Bapak Ibu, coba di sini saya meminta, oke, dari teman sebangku Pak Makin dengan Pak Andi Agung, kemudian Pak Reza dengan Bu Devi, Bu Wiwit dengan Bu Pika. Oke. Salah satu silahkan berembuk ya. Salah satu memegang kertas ya. Memegang kertas, bayangkan ya. Memegang kertas, salah satu aja tentukan. Berarti ya. Kemudian satunya, pasangannya itu diminta untuk apa? Untuk berusaha membuka. Caranya macam. Ada dengan cara membujuk, dengan mengancam, menghardik, merayu, menyuap,
Apa saja yang penting bisa membuka kepalan tangan Anda. Tapi yang memegang tangan boleh menentukan prinsipnya. Gitu ya. Boleh menentukan prinsipnya mau dibuka atau tidak. Bisa kita coba dalam hitungan 30 detik atau 20 detik saja nggih. Kita coba. Silahkan berpasangan, kita coba. Mulai dari sekarang silahkan. Oke. Silahkan dengan cara gimana? Satu, yang megang satu aja. Pak Reza berusaha ke Bu Devi. Ya, gimana caranya? Ayo, coba. Coba. Kalau nggak ada mah Melayu menyuap. Oke, nggak apa-apa. Kita coba ya. Oh bisa ya? Bisa, oke. Saya milik kertas pasti akan diganti. Oke, waktunya habis. Oke, thank you. Berarti ada yang dibuka, yaitu Pak Makin. Kemudian ada yang tidak bisa dibuka. Kenapa Pak Makin mau ngebuka? Karena saya terhipnotis. Oh, terhipnotis. Refleks ketika ada orang yang batu kertas putih, saya otomatis. Oh gitu, luar biasa Pak Andi. Saya tepuk tangan. Pak Andi luar biasa. Karena dia posisinya batu. Saya Oh, melawan iya. dengan kertas pasti akan dia Oh berubah. iya, Iya. sip Pak Andi. Kemudian yang tidak bisa terbuka, Bu Vika. Kenapa Bu Vika nggak mau membuka? Menguji kekuatan bibit. Oh, menguji kekuatan buit luar biasa. Bu Devi, Iya, kenapa nggak mau membuka tangannya? karena tidak ada tawaran yang menarik. Oke, luar biasa ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita mau membayangkan nih dunia pendidikan, contohnya adalah yang tadi. Jadi, yang memegang tangan atau mengepalkan tangan itu adalah siswa. Sedangkan yang berusaha untuk membuka tangan adalah guru. Jadi, Bapak Ibu, guru itu punya cara untuk bisa bagaimana caranya membuka tangan si murid. Tapi murid juga memiliki kemampuan untuk menentukan bagaimana dia mau membuka atau tidak. Sehingga peran kita nih Bapak Ibu sebagai guru. Nah, bagaimana kira-kira bisa membuka tangan murid dengan cara yang paling tepat. Nah, itulah dia yang kita akan bahas saat ini, nanti di materi selanjutnya. Gimana sih caranya yang paling bagus untuk mengajarkan siswa dengan cara yang paling terbaik. Nah, itu nggih. Tadi kita membahas mengenai paradigma belajar. Oke, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Om Stephen ya. Ini kata Om Stephen itu, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau mau berubah sedikit demi sedikit, itu ubah aja perilakunya. Tapi kalau kita mau memperbaiki cara utama kita, maka kita harus merubah kerangka acuan kita atau mindset kita. Itu harus dirubah. Yang paling pokok. Kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi itu tadi kita membahas mengenai paradigma pendidikan yang kita akan mempelajari selanjutnya. Oke, ini dia Bapak Ibu yang menjadi perubahan dari stimulus respon menjadi teori kontrol, di mana kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kita ubah menjadi apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi kita harus memahami orang lain terhadap dunia, bukan kita memaksakan. Nah, selanjutnya perilaku buruk dinilai sebagai kesalahan. Itu berubah menjadi kenapa sih perilaku itu dilakukan? Tujuannya apa? Sehingga kita melihat suatu pandangan atau masalah itu secara komprehensif. Gitu nggih? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oke, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini perlu dirubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita yang menentukan apa yang menjadi keinginan kita. Nah,
Selanjutnya. Oke, Bapak dan Ibu, dukungan apa yang dimiliki SMP Negeri 12 dalam mendukung perubahan paradigma perubahan pendidikan? Kira-kira apa ya yang sudah kita miliki? Kalau kita, oh betul, bagus sekali, sarana dan prasarana, apalagi mungkin sudah mendukung ya Bu Nur ya? Ada lagi? Kira-kira nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau saya berikan seperti ini tanpa paksaan, berarti otomatis Bapak Ibu sedikit banyak ingin melakukan perubahan, betul? Oh, ya. Ya, walaupun mungkin secara terpaksa ya. Ya, saya tahu kelihatan dari muka-mukanya soalnya. Kepaksa gitu. Ya, artinya Bapak Ibu berarti kita sudah memiliki dukungan walaupun hanya sedikit tentang apa itu kita melakukan yang namanya perubahan atau menuju perubahan. Berarti Bu Devi mau di sini untuk mendengarkan saya berarti adalah satu bagian dari keinginan Bu Devi untuk melakukan perubahan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Devi. Wah, bagus ya. Ya, nggak usah senyum-senyum, nggak apa-apa, kalau mau ketawa nggak apa-apa kok. Boleh, Pak. Oh, boleh. Boleh. Oke, kita akan beralih ke materi yang kedua yaitu disiplin positif. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, Bapak Ibu, coba, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju nggak? Setuju. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, oke. Memberikan penghargaan dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Memberikan penghargaan, oke. Jadi Bapak Ibu, nah ini yang harus kita rubah Bapak Ibu. Poin 1, 2, dan 3. Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa bilang gitu? Kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, berarti anak itu disiplin karena apa? Hukuman. Berarti apa? Berarti motivasi yang ada dalam anak bukan motivasi dalam diri. Betul nggak? Betul tidak? Sehingga Bapak Ibu, hukuman tidak efektif untuk mendisiplinkan anak. Jadi mau gimana Bu caranya? Nah nanti mungkin kita akan membahas di materi selanjutnya. Kemudian ini Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini menjadi masalah Bapak Ibu. Nah, yang menjadi masalah apa? Jangan sampai yang namanya hal positif membaca dan membersihkan halaman sekolah ini dikategorikan dalam hukuman. Padahal itu kan adalah hal yang positif. Sehingga yang namanya hukuman itu diganti menjadi kalimat apa? Konsekuensi. Jadi itu udah tidak boleh kita menyebutkan hukuman. Saya hukum ya kamu. Bagaimana kalau kamu terlambat? Kira-kira konsekuensinya apa? Seperti itu mungkin lebih halus terdengarnya. Sehingga anak-anak merasa untuk memperbaiki dirinya itu berasal dari diri, bukan berasal dari paksaan. Begitu nggak ya Bapak Ibu? Setuju? Setuju? Setuju biar cepet ya. Lanjut nggak? Kayak ini nih, ini Bapak Ibu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Tapi dengan memberikan penghargaan yang berlebih, Bapak Ibu, kira-kira nih Bapak Ibu, Pak Makin, saya mau tanya, kalau anak nih kalau gini misalkan ya, anak nih ya, misalkan mau belajar kalau saya kasih pizza nih kira-kira, itu gimana itu? Itu gimana kira-kira? Itu nggak boleh ya? Oke, jadi kalau seandainya belajar itu karena dikasih pizza, itu berarti bukan berasal dari diri, berarti dari luar, ya? Ya, Bu Juli, begitu Bu Juli? Oke, jadi jangan sampai Bapak Ibu ya, kita memberikan penghargaan, tujuannya anak supaya jadi nurut, supaya jadi pintar, sehingga niat dan motivasi dia bukan lahir dari dirinya. Betul Pak Ilyas? Oh setuju Pak Ilyas ya. Jadi sehingga apa? Harus seperti apa Bu Idi? Nah mari kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, sehingga apa itu disiplin positif? Nah menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan itulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat
self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain disiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya Bapak dan Ibu, disiplin itu harus berasal dari keinginan siswa untuk melakukan perubahan di diri, bukan dengan paksaan, bukan dengan hadiah ya, seperti pizza gitu ya. Ya, kemudian dengan makanan-makanan yang lain gitu kan ya. Ya, nggak apa-apa kok, disamping nggak apa-apa. Oke, jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, jangan sampai kita salah mendidik anak, kita memberikan selalu hadiah padahal itu tidak mendisiplinkan mereka. Oke, gitu nggih? Kemudian Bapak dan Ibu, kita akan lihat nih contoh Bapak Ibu disiplin positif yang sudah ada di SMP Negeri 12 Yogyakarta. Nih Bapak Ibu, kesadaran sebagian besar murid dalam pengelolaan sampah. Bapak Ibu, saya luar biasa melihat anak-anak kita itu ternyata sudah bisa mengelola sampah dengan baik. Nah, mungkin gitu, sebagian kecil dari siswa itu belum pengelolaan sampah berasal dari diri. Tapi kalau kita melihat dari video ini, anak-anak sudah sangat pandai dalam memilah dan memilih sampah. Sehingga apa? Kita bisa kesimpulan ya. Kira-kira apa kesimpulannya? Berarti sudah berasal dari diri sendiri, walaupun mungkin sebagian kecil belum. Begitu nggih? Itu salah satu dari contoh disiplin positif. Jadi nggak usah dimarah-marahin, nggak usah dikasih hadiah, nggak usah dipaksa, dia udah bisa berjalan sendiri. Nah, itu yang menjadi tugas dari kita sebagai seorang guru. Kira-kira gimana? Padahal susah banget kan ya? Sama, saya juga ngerasa susah gitu. Sampai sekarang juga belum begitu ini. Nah, itu dari contoh disiplin positif. Nah, kita selanjutnya ke motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin dengan materi yang ini nih Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan tahu, oh, kita melihat sudut pandang seorang siswa itu tidak berdasarkan apa yang kita lihat. Tapi kita akan belajar kenapa sih anak-anak itu melakukan perilaku seperti itu. Nah, ini kita akan mempelajari di sini. Oke, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Kita introspeksi diri nggih. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Gitu nggih. Tadi kita membahas mengenai motivasi berperilaku. Kira-kira ya, motivasi yang ada. Nah, contohnya apa tujuan kita datang tepat waktu Bapak dan Ibu kira-kira? Pak Makin, tujuan datang bekerja tepat waktu ini apa? Supaya tidak tergesa-gesa untuk mendidik putra-putri. Wah, luar biasa. Tepuk tangan ya Bapak Ibu. Bu Juli, kira-kira datang tepat waktu tujuannya apa Bu Juli? Apa ya? Tujuan supaya kita datang tepat waktu. Kira-kira untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, wah enggak ya, mencerdaskan siswa-siswi atau bagaimana kira-kira? Saya ingin jadi teladan bagi anak-anak. Wah, luar biasa. Tepuk tangan Bapak dan Ibu. Bu Vika, kira-kira datang tepat waktu nih tujuannya apa Bu Vika kira-kira? Untuk memberi contoh anak-anak. Waduh. Bu Nur kira-kira? Supaya tidak dibandingkan Tidak di apa? ini kok punya terlambat. Oh gitu ya. Berarti karena malu. Berarti Bu Nur, kalau seperti itu kira-kira sudah dari diri atau karena lingkungan nih? Karena lingkungan. Berarti belum dari diri Bu Nur. Berarti motivasi berperilakunya Bu Nur masih dari eksternal Bapak dan Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu, nah, motivasi dalam berperilaku kita itu salah satunya adalah dari luar atau dari dalam. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kalau takut sama kepala sekolah nih, kita datangnya tepat waktu. Ada nggak? Saya. Itu saya ya. Dulu mungkin. Saya malah nggak tepat. Malah tuh.
Gimana Pak? Tadi tujuan apa tujuan datang tepat waktu? Iya betul. Nah, kalau aku bukan masalah karena ini perilaku manusia itu atau apa ya. Kenapa? Kalau saya mah justru ingin mempersiapkan diri, hati maupun materi untuk menghadapi sesuatu. Wah luar biasa. Itu berarti sudah dari motivasi internal Bapak kalau seperti itu. Nah, nih Bapak dan Ibu, motivasi berperilaku manusia itu ada yang dari eksternal dan ada yang dari diri. Nah, sehingga harapan kita dalam mendidik adalah anak-anak itu melakukan perilaku yang positif atau berperilaku yang positif itu berasal dari diri. Nah, bukan karena hukuman, karena imbalan gitu ya. Kemudian dia ingin menghargai diri sendiri. Mudah-mudahan nanti gitu dengan setelah materi ini selesai, kita akan bisa berintrospeksi diri. Oh iya ya, kita harus memiliki motivasi yang itu berasal dari diri kita, bukan dari orang lain. Termasuk saya, Bapak dan Ibu ya, gitu ya. Saya kesini, saya datang tepat waktu. Kenapa? Karena fingernya takut nanti ada laporannya lebih dari jam 7. Nanti takut merah. Nah itu tujuannya. Jadi itu masih baru keluar dari motivasi eksternal. Karena seperti itu. Nah gitu nggak Bapak Ibu? Nah ini dia. Kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita tuh mampu untuk memerintah diri sendiri. Gitu Pak Makin? Ya. Lanjut nggak ya Bapak dan Ibu? Motivasi perilaku positif yang dimiliki di SMP Negeri 12 tadi ya. Bapak dan Ibu sudah menjelaskan. Wah Bu Juli sudah luar biasa. Motivasi berperilakunya sudah dari internal. Kemudian luar biasa lagi Pak Rafael yang sudah memiliki motivasi luar biasa yang berasal dari diri. Bu Nur juga akan menuju insya Allah. Termasuk saya juga Bu Nur ya. Pak Makin juga sudah motivasi dari diri. Nah Bapak Ibu berarti kita sudah punya nih Bapak Ibu motivasi perilaku atau modal yang berhubungan dengan motivasi berperilaku yang sifatnya positif. Nah gitu nggak Bapak Ibu? Selanjutnya Bapak Ibu kita akan membahas mengenai kebutuhan dasar. Apa sih itu kebutuhan dasar? Nah kayaknya di bangku kuliah dia udah ini banget, udah sering banget ya Bu Devi ya. Dalam pedagogik ya, kita memahami bahwa kebutuhan dasar manusia itu, Bapak Ibu, terdiri dari bertahan hidup. Benar nggak Pak Makin kira-kira? Bertahan hidup itu paling penting ya Pak Makin ya? Nah kalau misalkan gajian tanggal 1 digajikan tanggal 30, kira-kira berat nggak Pak Makin? Kalau saya malah senang, 30 maju kan Pak. Oh 30 maju, bukan 30 mundur ya Pak Makin ya? Ya jadi pertama adalah bertahan hidup Bapak Ibu. Yang kedua, kasih sayang yang diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, penguasaan. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata anak-anak kita gitu ya, motivasi berperilakunya antara 5 ini. Kenapa dia melakukan tindakan yang negatif? Itu juga bisa tidak keluar dari 5 poin ini Bapak Ibu. Oke, kita lihat ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Kira-kira nih, Pak Andi, melihat kasus ini sebagai guru BK yang teladan, wah luar biasa Pak Andi ya. Pak Andi adalah contoh guru BK kita. Coba Pak Andi, kira-kira menurut Pak Andi ini gimana nih motivasinya dia masih dari mana nih Pak Andi? Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni Pak Andi. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira alasan Doni melakukan hal itu apa sih Pak Andi kira-kira? Jelas Doninya dipanggil. Iya, Doninya dipanggil betul. Kira-kira alasannya apa menurut Pak Andi? Kalau hanya 1-2 yang diminta, mungkin dia karena dia nggak bawa bekal. Tapi kalau Berarti karena lapar ya Pak Andi ya? Berarti masuk ke nomor 1 ya kebutuhannya? Bertahan hidup. Betul nggak? Betul nggak Bu Devi? Betul ya? Kalau misalkan Pak Andi, dia tuh makannya sering banget ngambilin punya temennya Pak Makin. Kira-kira larinya kemana nih? Bisa kesenangan. Bisa kepuasaan juga. kebebasan juga bisa. Iya betul. Dia tuh butuhnya apa sih kira-kira? Nah,
Sehingga kita sebagai guru harus apa? Harus mempelajari secara komprehensif tentang kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, itu dia Pak Makin. Jadi, yang namanya perilaku negatif itu ada alasannya. Tadi yang kita sudah bahas ya. Nah, jadi kita harus melihat itu secara komprehensif Pak Makin. Pak Andi, luar biasa Pak Andi ya. Next, selanjutnya ya. Tadi kasus yang tadi mengenai pemecahan kasus ini. Next, lanjut kita ke apa yang akan terjadi jika manusia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kira-kira apa nih? Pak Makin, kalau nggak terpenuhi, kira-kira apa? Ada masalah nggak atau bagaimana kira-kira? Mungkin kurang kontrol. Oh betul, kurang kontrol diri. Pak Andi, kalau kebutuhan, oh stres, betul Bu Nur. Bu Nur ngalamin ya? Saya juga ngalamin Pak Bu Vika, kira-kira kalau kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi itu bisa terjadi apa kira-kira? Kalau saya biasanya gini Pak Makin, kalau tanggal, oh iya betul prestasi. Kalau saya biasanya kalau udah tanggal tua gitu ya, udah gajian habis, timbullah itu kebutuhan marah-marah. Enggak ya. Jadi salah satu ini ya kebutuhan juga. Gitu nggak ya Bapak dan Ibu? Jadi ternyata anak-anak kita nih perilaku, motivasi berperilakunya itu kita juga harus melihat dari kebutuhannya. Gitu ya Pak Andi ya. Sehingga kalau kita kan guru BK biasanya kita melakukan konseling yang sesuai dengan kenapa sih nih anak gitu kan, kayak gitu. Gitu ya Pak Andi ya. Next, lanjut. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh guru Bapak dan Ibu? Kita udah tahu nih ternyata anak-anak tuh butuhnya banyak, masalahnya banyak. Apa sih kira-kira yang dilakukan guru Bu Devi kira-kira? Wah luar biasa, membantu ya. Pak Makin kira-kira kalau seandainya nih ada apa yang harus dilakukan kita sebagai guru gitu ya, untuk bisa supaya anak-anak nih terpenuhi mungkin, atau kita mengetahui bahwa anak itu memiliki kebutuhan, kira-kira apa? Berarti kita tidak menjudgment, benar nggak? Iya betul. Berarti kita tidak menjudgment Bapak dan Ibu. Oh ini anaknya, ini anaknya nakal banget nih dan sebagainya. Kita harus juga melihat secara komprehensif, gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin mudah-mudahan dengan materi ini nih, berarti kita akan lebih terbuka lagi ya Pak Makin ya. Nah, senyum-senyum aja. Oke, lanjut. Nah ini Bapak Ibu kita akan memahami. Nah ini saya ketika saya dapat materi ini nih Bapak Ibu nih, ini saya agak tertampar karena ini posisi yang paling ini ada di saya. Bapak Ibu, kita akan mempelajari mengenai posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Nah ini dia. Bapak Ibu, menurut Mas Glaser ya, William Glaser ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam bentuk kontrol, di mana terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu ada di posisi mana nih ya kira-kira? Kalau saya pernah sering malah di posisi penghukum. Oke, kita lihat videonya dulu. Iya, sebagai eksekutor. Ada 5 poin. Ini videonya. Sini kamu. Ini pertama ada di posisi kontrol penghukum Bapak Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Oke, selanjutnya nomor 3 adalah posisi teman Bapak dan Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini adalah posisi monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini dia Bapak Ibu, posisi terakhir yaitu posisi manajerial atau manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, tadi Bapak Ibu, kita sudah melihat 5 posisi kontrol restitusi. Nah, dari kelima tersebut, maka posisi kontrol apa yang paling efektif? Kira-kira, Bu, manajerial ya? Yang paling bagus adalah posisi di manajerial. Kenapa? Gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya punya pertanyaan. Nah, berikut ini. Bapak Ibu silakan memilih hukuman atau konsekuensi. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu masuknya apa, Bu Devi? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oke, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke ya, Bapak Ibu ya. Silakan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Oke, itu hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Oke. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan. Oke. Berarti Bapak Ibu sudah pinter banget ya, luar biasa. Oke, ini jawabannya Bapak Ibu. Pak Andi nilainya 100. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Andi, Bapak Ibu. Oke ya, luar biasa Pak Andi. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita membahas mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sehingga posisi kontrol yang paling baik tadi yang manajerial itu kita harus tahu Bapak Ibu. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan, oke? Contohnya ini ya, sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jadi bukan yang menyakiti siswa, kemudian yang membuat anak trauma dan tidak mengulangi lagi, yang membekas pada diri dia, sehingga itu menjadi trauma yang negatif. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi harapannya adalah, oke, aku sudah melakukan kesalahan, ya udah kalau memang aku melakukan kesalahan, ya aku harus melakukan perbaikan dengan sesuai dengan kesalahanku. Nah, itu adalah salah satu bentuk konsekuensi. Ini ya, buat anak sakit fisik gitu ya, untuk jangka waktu yang lama gitu ya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sehingga jangan membuat bekas atau traumatik dalam diri anak kalau hukuman itu. Tapi membuat, oh iya ya aku salah, besok aku nggak mengulang lagi seperti itu. Oke, next ya. Potensi apa yang ada di SMP Negeri 12 dalam hal posisi kontrol kira-kira? Ada nggak Bapak Ibu di sini yang pernah melakukan di posisi manajerial? Ada nggak? Pak Andi mungkin sudah pernah? Kita memahami anak. Sudah ya Bu Devi ya? Luar biasa. Berarti Bu Devi, tepuk tangan untuk Bu Devi Bapak Ibu. Wah, Bu Okti sudah pernah Bu Okti? Sudah, luar biasa. Berarti itu adalah potensi Bapak Ibu yang sudah kita miliki. Kedepannya berarti kita harus apa? Mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Luar biasa Bapak dan Ibu. Oke, next lanjut ya. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Kayaknya dulu pernah ada ya. Kalau Bapak Ibu mungkin ngajar, Bu Devi di semester 1 itu namanya apa kira-kira? Kontrak belajar. Nah, Bapak Ibu, sekarang namanya keyakinan kelas. Tapi ada pergeseran atau perbedaan Bapak dan Ibu antara kontrak belajar dengan keyakinan kelas. Apa tuh? Nah, kita akan mempelajari di sini. Mengapa tidak peraturan saja gitu loh? Kenapa sih nggak peraturan aja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm?
bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus pakai helm saat mengendarai roda 2? Kira-kira Bu Nur kenapa? Supaya kalau jatuh parah enggak. Oh, supaya jatuh tidak pecah. Jadi kita harus sadar ya Bapak Ibu, tujuannya apa sih seperti itu. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kira-kira untuk apa Bu Nur? Kira-kira untuk apa? Nih, kenapa kita harus pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Supaya tetap sehat. Iya, tetap sehat. Itu kita harus memiliki suatu kesadaran, dan itu harus disadari oleh siswa kita, di mana kita sebagai guru harus memiliki kontrol di maksimal, yaitu manajerial. Kita bisa mengajak anak-anak untuk memahami Bapak Ibu apa pentingnya sesuatu hal itu dibuat seperti apa. Nah, kemudian kenapa keyakinan kelas Bapak Ibu, kenapa nggak ada bikin peraturan? Bedanya apa kira-kira Bu Nur? Mungkin kalau dari ini Bu Nur, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dari keyakinan kelas itu ada tanggung jawab. Kenapa Bu Nur tidak dituliskannya peraturan kelas, tapi diganti menjadi keyakinan kelas? Kira-kira ada nggak Bu Nur dari kalimat ini? Kalau peraturan kelas itu akan ada paksa. Luar biasa Bu Nur. Tepuk tangan untuk Bu Nur. Wah. Ya, ini kalau dihitung tepuk tangannya banyak ya. Nah, betul sekali Bu Nur. Jadi kalau peraturan, Pak Andi kira-kira peraturan ya, itu paksaan. Tapi kalau keyakinan, dia yakini. Seperti tadi ya Bapak Ibu, kenapa kita harus pakai helm, kenapa kita harus pakai masker? Kita harus meyakini bahwa itu adalah untuk kebaikan bersama, untuk kita sendiri. Oke, next, selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, ini dia sudah di akhir ya, yaitu segitiga restitusi. Nah, mungkin yang BK, saya, Pak Andi, Pak Wahid, dan Pak Adam gitu, mungkin sudah sangat biasa dengan ini. Tapi Bapak dan Ibu, ternyata Bapak dan Ibu bukan hanya guru BK saja yang bisa melaksanakan segitiga restitusi. Tapi semua guru harus bisa bahkan mampu melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Bu Juli pernah dengar nggak? Mungkin di materi sebelumnya? Belum. Pak Fahrul? Sudah? Belum pernah. Bu Okti? Sama, saya juga baru di sini lihatnya. Enggak ya? Wow, luar biasa. Luar biasa. Menemukan sesuatu yang baru. Ya, yang luar biasa ya. Oke, enggak Bapak Ibu. Jadi saya juga betul. Saya baru tahu segitiga restitusi itu di CGP ini. Sebelumnya belum pernah. Tapi yang kita tahu adalah konseling ya Pak Andi ya. Ternyata sama Pak Andi tahap-tahapnya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, kita bisa melakukan yang namanya konseling. Walaupun hanya guru, tapi kita sudah bisa melakukan yang namanya segitiga restitusi. Contohnya Bapak Ibu ya. Tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Ini adalah tentang video segitiga restitusi. Berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi.
Sisi pertama adalah menstabilkan. Oke, ini adalah identitas. tahap-tahapnya Bapak dan Ibu. Sisi yang Menstabilkan kedua identitas, adalah validasi tindakan yang validasi tindakan yang sisi salah. Yang ketiga, Yang ketiga, adalah menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahap ya Ibu Bapak dan Ibu. Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini adalah contoh pelaksanaan segitiga restitusi yang melalui 3 tahap tadi Bapak dan Ibu. Dan semua Bapak Ibu guru bisa melaksanakan Yang ini. Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti Nah, kamu ini dia. melakukan seperti itu. Validasi dengan tindakan alasan yang tertentu. salah. Jadi kita Iya, Pak. memaklumi Saya Bapak biasa Ibu. aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, tadi adalah video di mana seorang guru melaksanakan yang namanya segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahap Bapak dan Ibu. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Sehingga kita tidak langsung menjudge, kamu salah, kamu ini dan sebagainya. Tapi kita melihat dulu apa alasannya, kemudian kita mengajak anak-anak untuk validasi kebutuhan mereka, kemudian pada akhirnya endingnya adalah menanyakan keyakinan, sehingga apa yang menjadi tujuan kita untuk kita mentransfer atau membantu anak itu menjadi suatu keyakinan yang ia yakini dan itu berasal dari diri anak tersebut. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita tahu Bapak dan Ibu mungkin dulu kita masih di tahap yang namanya hukuman. Kemudian kita beralih kepada konsekuensi tadi. Nah, yang paling ini adalah restitusi di mana, contohnya adalah ketika kita hukuman ada di dalam posisi hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi.
Nah, sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Nah, ketika kita melakukan restitusi, maka harapannya adalah restitusi merupakan pilihan yang berasal dari anak tersebut. Jadi, restitusi itu adalah suatu prosesnya untuk bagaimana anak-anak menyadari gitu segala kesalahannya mungkin, sehingga dia bisa mengambil suatu atau menjalankan yang namanya konsekuensi yang ia jalani. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, guru tidak hanya BK bisa melaksanakan yang namanya segitiga restitusi tadi. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, potensi hebat apa nih di SMP Negeri 12 Yogyakarta terkait restitusi? Nah, mungkin Bapak dan Ibu pernah nggak? Mungkin Bu Devi atau Pak Fahrul atau Bu Okti melaksanakan kegiatan yang secara nggak langsung tuh udah pernah melaksanakan segitiga restitusi. Kira-kira pernah boten? Memanggil anak, mungkin tahapan saja yang mungkin belum terstruktur tadi dari 3 tahap tadi seperti itu. Sehingga berarti Bapak dan Ibu kita sudah memiliki potensi yang luar biasa. Pak Andi, kita sering banget ya Pak Andi menemukan di ruang BK itu guru-guru manggil siswa, betul ya Pak Andi? Pak Makin, Bu Devi, Bu Juli, dan guru-guru yang lain untuk melaksanakan atau mendampingi anak-anak. Ya, salah satunya adalah ternyata sudah melaksanakan segitiga restitusi. Lanjut nggih Bapak dan Ibu, ini adalah sudah selesai. Terima kasih. Jadi materi yang tadi mudah-mudahan ya luar biasa. Luar biasa ya, nggak kerasa banget ya Pak, 1 jam ternyata. Jadi Bapak dan Ibu, itu dari tadi materi kita. Kemudian harapan saya adalah dari kesempatan atau pertemuan ini Bapak dan Ibu, materi-materi yang tadi bisa kita laksanakan. Dan ternyata Bapak dan Ibu, evaluasinya adalah apa? SMP Negeri 12 sudah memiliki apa? Potensi ya Bapak Ibu. Tadi yang luar biasa dari Bapak dan Ibu guru. Beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru di SMP Negeri 12 Yogyakarta. Wah, luar biasa. Oke, ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oh iya, silahkan. Boleh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Devi makasih ya udah tadi mau mengikuti kegiatan saya untuk sosialisasi disiplin positif. Refleksi mungkin Bu Devi yang setelah tadi mendapatkan materi ini, kira-kira apa yang didapat oleh Bu Devi? Ternyata kita tuh secara tidak langsung sudah memiliki potensi di SMP Negeri 12 Yogyakarta. Terus kita juga ternyata sudah sedikit melakukan apa yang tadi Bu Widi sampaikan, tapi ternyata istilahnya berganti dan lebih lebih luas lagi dan lebih kembali kepada anak sendiri yang menyadarinya, bukan terus. Berarti kedepannya mudah-mudahan materi ini bisa memotivasi Bu Devi dan teman-teman ya. Amin. Terima kasih atas motivasinya Bu Widi. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Devi. Ya. Selanjutnya yaitu mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam budaya positif di lingkungan kelas yang telah saya laksanakan. Implementasi budaya positif di kelas yang pertama yaitu pembuatan keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas dilaksanakan atau dibuat oleh siswa, disepakati bersama oleh siswa, dilaksanakan dari diri sehingga motivasi atau tindakan siswa berasal dari diri atau internal. Implementasi budaya positif di kelas selanjutnya yaitu melaksanakan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi pada murid. Implementasi budaya positif selanjutnya di kelas yaitu pengelolaan sampah per kelas sebagai bukti motivasi yang berasal dari diri murid. Demikian tadi aksi nyata saya pada modul 1.4. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.